Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AI. Nah, teman-teman, sekarang AI akan menjelaskan tentang bagaimana tutorial dari matriks faktor internal dan eksternal sebuah perusahaan. Dimana dari video sebelumnya AI sudah menjelaskan materi tentang manajemen strategi yang membahas tentang evaluasi faktor internal dan eksternal sebuah perusahaan. Nah, dari evaluasi tersebut kita menggunakan matriks-matriks seperti matriks faktor internal dan matriks faktor eksternal. Nah, supaya teman-teman lebih paham, AI akan menjelaskan bagaimana cara menentukan matriks faktor internal dan eksternal perusahaan. Oke, mari kita lihat sama-sama. Oke teman-teman, di sini kita udah sama-sama lihat bahwa ada contoh dari matriks faktor internal, di mana dalam faktor internal ini terdapat strength dan weakness, yaitu artinya kekuatan dan kelemahan. Yang pertama kita lihat adalah faktor strategis, yang mana faktor strategis ini kita bagi dua menjadi kelemahan dan kekuatan, yang mana kekuatannya itu AI ambil beberapa contoh seperti suasana ruangan, pelayanan, dan harga. Sementara weakness atau kelemahannya yaitu lokasi, rasa makan, dan variasi makan. Dan yang kedua ada bobot. Bobot ini adalah tingkat signifikan terhadap faktor strategi yang akan dianalisa, di mana masing-masing bobotnya atau masing-masing dari tingkat bobot ini berbeda-beda. Dan yang ketiga, ada rating. Rating itu adalah nilai pada saat dilakukan penilaian. Jika sesuai harapan, maka ratingnya tinggi. Dan jika tidak sesuai harapan, maka ratingnya rendah. Dan yang terakhir ada kolom skor, di mana skor itu adalah hasil perkalian antara bobot dengan rating. Nah, jika ingin menentukan nilai dari bobot, di sini AI menggunakan bahwa semua nilai dari bobot faktor strategis ini sama. Caranya, 1 dibagi dengan jumlah dari faktor strategis, yaitu 1 dibagi 6, dan kita dapatkan hasilnya adalah 0,17. Itu jika ingin nilai semuanya sama, dan untuk mendapatkan hasil totalnya 1. Seandainya kita ubah contohnya dalam suasana ruangan menjadi 0,34, maka dari pelayanan atau nilai-nilai yang lainnya harus kita kurangi sehingga nantinya total ini akan menjadi 1. Nah, untuk rating itu skornya dari 1 hingga 4, di mana jika untuk strength atau kekuatan kita beri rentang nilainya dari 3 hingga 4, sedangkan untuk kelemahan dari 1 hingga 3. Jadi bisa kita masukkan berapa nilai yang akan kita inginkan. Kemudian skor kita dapatkan hasil dari perkalian antara bobot dengan rating. Baik, tadi Ayu sudah menjelaskan bagaimana matriks dari faktor internal. Nah, sedikit mengulas lagi, di mana tadi ada faktor strategis. Nah, kita beri contoh sepertinya hotel yang ada di Jakarta yang memiliki AC atau pendingin ruangan, itu AC tersebut termasuk dalam faktor strategis. Tetapi jika hotel yang berada di pegunungan atau di tempat yang sudah dingin, maka AC atau pendingin ruangannya itu tidak termasuk ke dalam faktor strategis. Berarti faktor-faktor strategis yang dimaksud tadi adalah faktor-faktor strategis yang mana pantas untuk dimasukkan ke dalam faktor strategis sesuai dengan kondisi atau faktor-faktor internal dan eksternal yang akan kita masukkan ke dalam faktor strategis tersebut. Nah, selanjutnya matriks dari faktor eksternal, di mana dalam faktor eksternal ini terdapat opportunity dan threats, di mana terdapat peluang dan ancaman. Cara mencarinya sama saja dengan faktor internal tadi, hanya saja dalam faktor strategisnya itu memiliki dua komponen, yang pertama peluang dan yang kedua ancaman. Dimana jika peluangnya tinggi, maka rating dari faktor strategisnya itu juga harus tinggi. Nah, sebaliknya jika ancamannya
tinggi, maka rating dari matriks tersebut menjadi rendah untuk mendapatkan nilai yang baik. Nah, dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, bahwa dapat kita simpulkan di mana faktor internal dan eksternal ini memiliki faktor-faktor strategisnya, di mana nantinya faktor strategis tersebut yang akan kita cari berapa saja bobot, rating, dan skornya. Nah, dengan menentukan bobot, rating, dan skor tersebut, kita gunakan cara-cara yang telah dijelaskan tadi. Mungkin sekian yang bisa Ai sampaikan kepada teman-teman semua. Apabila ada kesalahan, Ai mohon maaf, karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan yang datangnya dari kita. Semoga apa yang Ai sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, Ai sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.